Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas perjalanan seru tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Dari mencatat transaksi hingga laporan keuangan akhir, semuanya akan kita kupas tuntas dengan cara yang mudah dipahami. Jadi pastikan kalian menyimak sampai selesai ya, karena setiap langkahnya sangat berkaitan dan sangat penting untuk dipahami. Yuk langsung saja kita mulai. Apa sih siklus akuntansi itu? Jadi, siklus akuntansi adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyusun informasi keuangan secara sistematis dari transaksi bisnis. Proses ini memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik, kemudian dianalisis dan dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Siklus ini berulang setiap periode akuntansi, misalnya setiap bulan, kuartal, ataupun tahun. Tahap pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi atau analis business transaction. Jadi, apa sih analisis transaksi itu? Analisis transaksi adalah kegiatan menganalisis atau identifikasi semua kegiatan transaksi yang terjadi di perusahaan atau bisnis kita untuk menentukan dampaknya terhadap akun-akun tertentu. Nah, transaksi ini bisa berupa pembelian barang atau jasa, pembayaran hutang, penerimaan pendapatan, atau aktivitas lainnya yang berpengaruh dalam aktivitas keuangan perusahaan. Contoh sederhananya, jika sebuah perusahaan membeli peralatan secara tunai, maka kegiatan transaksi ini akan mempengaruhi equipment yang bertambah di debit dan mempengaruhi akun kas yang berkurang di kredit. Setelah transaksi dianalisis, langkah berikutnya adalah memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Dalam jurnal umum, terdapat kolom transaksi untuk mendokumentasikan tanggal, deskripsi transaksi, akun yang didebit, dan akun yang dikredit. Contoh sederhana dari jurnal umum adalah tanggal 21 Desember 2024, deskripsi, pembelian perlengkapan barang, akun, perlengkapan di debit, dan kas di kredit. Setelah transaksi dicatat jurnal umum, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari semua nama-nama akun yang ada di perusahaan, yang mencakup rinci debit dan kredit untuk setiap akun. Tujuan utama dari buku besar adalah mencatat dan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan akun-akun yang relevan. Setiap akun akan mencatat transaksi yang relevan secara berurutan dari bulan ke bulan atau periode lainnya. Setelah transaksi masuk ke buku besar, selanjutnya kita menyusun trial balance atau neraca saldo. Trial balance adalah laporan yang mencocokkan total debit dan total kredit untuk memastikan keseimbangan keuangan sudah seimbang. Jika ada ketidakseimbangan, hal ini mengindikasikan adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi atau klasifikasi akun. Jika saldo di debit dan kredit seimbang dari pencatatan transaksi, maka kesalahan signifikan tidak ditemukan, sehingga data dapat dipercaya. Nah, langkah selanjutnya adalah penyesuaian atau adjustment. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan catatan keuangan dengan keadaan sebenarnya dalam satu periode tersebut. Ada beberapa jenis-jenis penyesuaian yang umum dilakukan, seperti depresiasi yang artinya pengurangan nilai aset tetap berdasarkan umur atau pemakaian. Kedua, ada accrued expense atau biaya yang harus dibayar tetapi belum dicatat dalam transaksi tersebut. Ketiga, ada deferred revenue atau pendapatan yang diterima di awal tetapi belum diakui sebagai pendapatan. Contohnya, jika perusahaan menerima pembayaran dibayar di muka untuk layanan bulan depan, maka pendapatan tersebut harus disesuaikan dalam laporan sehingga hanya pendapatan yang sudah diterima yang tercatat. Setelah penyesuaian dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini menyertakan hasil dari semua penyesuaian yang telah dilakukan sebelumnya. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang saldo masing-masing akun setelah penyesuaian diterapkan.
Tahap selanjutnya adalah menyusun worksheet atau neraca lajur yang merupakan alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Worksheet memiliki berbagai komponen yang ada dalam perusahaan, seperti trial balance, penyesuaian, dan kolom untuk menyusun laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Worksheet membantu memastikan bahwa laporan keuangan dirancang secara sistematis dan konsisten. Setelah neraca lajur atau lembar kerja disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun meliputi yang pertama, laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan atau beban dalam periode tertentu untuk menghitung laba atau rugi bersih. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas, menunjukkan bagaimana ekuitas pemegang saham berubah selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca, menunjukkan aset kewajiban dan ekuitas dalam periode tertentu. Setelah laporan keuangan disusun, perusahaan melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan dan beban. Proses ini memastikan bahwa hanya saldo akun permanen seperti aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercatat dalam laporan yang akan datang. Nah, langkah terakhir dalam siklus akuntansi adalah neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup adalah daftar yang berisi saldo akhir dari akun-akun real seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pada satu periode akuntansi. Setelah semua nominal seperti pendapatan dan beban telah ditutup. Nah, itulah perjalanan panjang dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga kalian mendapatkan wawasan yang bermanfaat dan dapat menerapkannya dalam dunia akuntansi. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.